Selamat datang di Volspot, Volunteer Podcast, podcastnya para relawan. Bersama saya, Naufal Azhar Faik, dari KSR PMI, Unit Universitas Jenderal Sudirman, Angkatan 21. Di Unsur sendiri, saya mengambil program studi hubungan internasional. Pada podcast kali ini, saya ditemani oleh Komandan KSR PMI Unsur periode 2021. Ya, Mbaknya bisa perkenalan, Mbak? Oke, terima kasih ya udah mengundang saya di sini. Perkenalkan, nama saya Rifa Rahmawirati. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi 2018. Saat ini berarti semester 6 ya. Semester 6. Terus kalau di KSR Unsur sendiri saya angkatan 20. Ya, berarti kita selisih satu angkatan ya, Mbak? Bisa Baik, jadi. mungkin pada kesempatan kali ini, mumpung Komandan masih membersamai pada podcast kali ini, bisa nih Mbak, kita membahas apa itu KSR. Tetapi sebelumnya saya mau bercerita nih Mbak. Boleh. Pada saat saya menjadi seorang mahasiswa baru, saya itu ingin mengikuti kegiatan ataupun organisasi yang berorientasi pada kegiatan kemanusiaan. Tetapi saya apalagi kan mahasiswa baru nih, jadi saya mungkin masih buta akan apa tuh kegiatan yang kiranya ataupun organisasi apa yang kiranya saya cocok masuk di situ. Nah, kemudian ada teman saya yang usul kepada saya untuk mengikuti KSR ini. Tetapi pada awalnya saya kurang tahu nih, apa tuh KSR. Saya tahunya ya PMR yang ada di univ ini. Nah, menurut Mbaknya gimana nih? Ya, banyak sih emang ya mahasiswa yang belum tahu tentang KSR, ya nggak sih? Ya, termasuk kamu mungkin waktu itu belum tahu ya tentang KSR. Karena KSR sendiri kan sebenarnya kepanjangan dari Korps Sukarela kan, dan itu di bawah naungan PMI kan. Jadi kadang tuh kalau misal kita hanya menyebutkan KSR doang nih, itu banyak yang belum tahu. Tapi kalau kita nyambungin lagi KSR PMI, langsung ngeh pasti. Kamu sebelum tahu KSR, otomatis sebelumnya udah pernah tahu tentang PMI kan? PMI tahu Mbak, tapi KSR-nya ini yang saya kurang tahu nih. Nah, itu. Jadi kalau misal kita ngomong KSR doang, banyak emang yang belum tahu gitu. Ya mungkin memang perlu ya Mbak pada kesempatan kali ini kita membahas lebih dalam apa itu KSR ya. Iya, boleh. Ya, mungkin dari Mbaknya sendiri, KSR itu bagaimana sih Mbak? Oke, kalau seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, KSR kan di bawah naungannya PMI nih. Dan itu merupakan salah satu relawan dari PMI. Jadi bisa dikatakan kayak KSR tuh perpanjangan tangan dari PMI kayak gitu. Tapi selain KSR, relawan itu ada 4 termasuk KSR itu. Itu yang pertama ada PMR. PMR tuh mewadahi remaja-remaja di PMI gitu. Terus biasanya kan kayak yang tadi kamu sebutin kan, awal tuh yang kayak aku taunya PMR di universitas gitu. Iya kan? Ya. Nah, itu PMR kan tadi berarti ada di SD, SMP, SMA gitu kan. Itu PMR. Terus TSR kan kepanjangannya Tenaga Sukarela. Itu mereka yang berlatar belakang profesi atau mungkin sebelumnya tuh punya keterampilan tersendiri dan mereka ingin bergabung dengan PMI itu nanti masuknya di TSR. Terus KSR tadi yang sudah saya sebutkan. Terus satunya adalah DDS, donor darah sukarela. Jadi orang-orang yang sudah rela menyumbangkan darahnya itu termasuk relawan di PMI gitu. Jadi siapapun yang mereka mendonorkan darah itu bisa dikatakan sebagai relawan tuh Mbak? Iya betul, bisa. Baik. Kemudian seperti yang Mbak Rifa jelaskan bahwa di PMI ini sebenarnya mulai dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa pun mereka yang ingin mengabdikan diri untuk kemanusiaan diwadahi ya Mbak? Iya betul. Oke, baik. Kemudian nih Mbak, mungkin teman-teman semuanya ini bertanya-tanya nih, bagaimana sih Mbak cara agar bisa bergabung di KSR ini? Oke, berarti saya sebutkan syaratnya mungkin ya. Kalau secara umum nih, berarti yang pertama adalah warga negara Indonesia tentunya. Berarti kalau WNA nggak boleh nih? Boleh sih. Boleh. Asalkan sudah berdomisili di Indonesia. Oke, baik. Tuh. Terus kalau untuk usianya itu 18 sampai 35 tahun. Karena tadi kalau misal sudah melebihi 35 tahun kan mayoritas orang-orang sudah berprofesi atau mungkin sudah sebelumnya udah punya keterampilan kan. Jadi itu nanti masuknya ke apa? TSR. Nah, ya. Betul. Terus minimal pendidikan itu SMP. Terus ada juga syarat bersedia untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, menaati peraturan yang ada. Terus juga yang paling penting ada bersedia mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai apa yang disyaratkan sama PMI gitu.
Jadi siapapun bisa ikut ya Mbak di KSR ini? Betul, kalau memang mau dan punya keinginan. Oke, baik. Mungkin tadi sudah dijelaskan apa itu KSR, terus bagaimana cara masuk KSR. Nah ini Mbak, mengenai kegiatan nih, mungkin banyak orang-orang yang bertanya-tanya kegiatan di KSR itu apa sih, sehingga mereka itu bisa tertarik masuk di KSR ini. Secara umum ya teman-teman, secara umum itu ada donor darah pastinya, ya kan. Terus ada layanan masyarakat dan ada pelayanan kebencanaan gitu. Karena PMI kan identik dengan kebencanaan juga kan, itu. Tapi kalau kita ngomong tadi kan kegiatan KSR ibaratnya secara umum lah ya. Nah kalau di Unsur sendiri kita tuh punya 4 divisi. Tuh, apa aja tuh Mbak divisinya? Ya, divisinya itu ada Diklat, terus ada Litbang, terus ada Pengmas, sama ada Kesang. Itu divisinya. Mungkin dari tiap divisi itu program kerja ataupun kegiatannya apa saja Mbak? Oke, kalau tiap divisi mungkin kita breakdown untuk internal sama eksternal kali ya. Boleh, silakan. Oke, kalau di Diklat itu kegiatan internalnya itu memang lebih ke pengembangan skill untuk anggotanya. Mulai dari PAB, itu kan nanti penerimaan anggota baru kan, itu rangkaiannya sangat banyak. Dari mulai oprek, terus juga ada pradiksar, ada diksar, terus nanti ada latmina sampai ke pelantikan itu. Terus setelah dilantik nih, teman-teman nanti diasah lagi kemampuannya untuk diklat intermediate atau diklat lanjutan gitu. Terus selanjutnya kita juga punya simulasi kebencanaan, di mana gimana sih kita sebagai relawan bersikap di saat kebencanaan. Itu ada latihan mitigasi bencana gitu. Terus divisi lain kali ya, divisi lain itu ada Litbang. Mereka punya cara menyelamatkan korban-korban gitu loh. Itu masuknya ke rescue class tuh. Itu sih kalau untuk internalnya. Oke, baik. Untuk eksternalnya sendiri apa saja tuh Mbak? Kalau untuk eksternalnya sendiri kita punya pelayanan donor darah juga. Kita mengadakan donor darah di lingkungan kampus gitu. Terus juga ada pelayanan jaga medis. Terus ada pelatihan pertolongan pertama. Terus yang terakhir itu ada KSR berbagi, itu semacam bakti sosial gitu di desa-desa. Itu kita yang berhubungan sama eksternal. Itu. Berarti kegiatan di KSR ini lumayan padat juga ya Mbak? Baik dari internal tadi yang setelah mereka mengikuti Diksar, mereka masih ada diklat lanjutan itu yang diklat intermediate itu ya Mbak? Iya, betul. Kemudian setelah mereka ada kegiatan di internal, ada mereka kegiatan di eksternal seperti baksos, donor darah, dan lain-lain gitu ya? Oke, baik. Mungkin kesan apa sih Mbak yang membuat Mbak Rifa bergabung di KSR ini yang bertahan sampai sekarang ini? Oke, sebenarnya banyak banget ya yang aku udah dapatkan dari KSR, karena kan udah bergabung dari semester 1, semester 2 nih, kan ya udah hampir 3 tahun kali ya, karena sekarang udah semester 6. Bentar lagi berarti mau lulus nih ya? Iya dong. Terus itu tuh dari prosesnya semua itu mempunyai kesan masing-masing. Tapi yang paling nyata dan paling kelihatan banget tuh yang pertama adalah relasi. Karena kalau misalnya kita ikut KSR di tingkat universitas nih, otomatis kan kita bergabung sama fakultas-fakultas lain, jurusan lain, kayak gitu. Kita seenggaknya sedikit banyaknya kita bisa sharing sama teman-teman dari fakultas dan jurusan lain gitu. Terus kalau memang kita aktif di posko, di PMI yang kabupaten gitu kan, otomatis gabung sama unit-unit lain tuh, terus juga sama univ lain. Jadi kita punya kenalan juga sama universitas lain, itu relasi ya. Apalagi kalau kita bisa gabung di kebencanaan, kan otomatis dari daerah-daerah mana gitu kan banyak kan. Itu. Terus yang kedua adalah kekeluargaan. Kenapa tuh keluarganya Mbak? Kalau kekeluargaan tahu sendiri kan tadi yang udah aku sebutkan panjang kali lebar itu. Iya. Kan otomatis padat banget tuh. Berarti kayak 24/7-nya kita tuh bareng-bareng gitu loh. Interaksi semakin sering, terus juga ngobrol juga semakin sering, otomatis dari situ kita mulai ada keterbukaan, mulai ada rasa care, perhatian gitu. Dan di situ kekeluargaannya berasa banget sih. Itu yang aku rasain selama ini. Oke, baik. Berarti kegiatan di KSR ini memang sangat banyak sekali ya Mbak. Selain kita mendapatkan selain kita sebagai seorang mahasiswa, kita belajar tentang apa studi kita yang dipelajari, kita bisa belajar mengenai pertolongan pertama, kemudian kita bisa
terjun ke bencanaan. Betul. Ya pada kesempatan kali ini obrolannya memang luar biasa sekali karena kita membahas tentang apa itu KSR, kemudian bagaimana kita masuk di KSR, mengenai kegiatan di KSR ini, bagaimana manfaat setelah kita mengikuti KSR ini. Ya, terima kasih kepada Mbak Rifa selaku Komandan KSR PMI Unjut yang telah membersamai dalam podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian Volspot Volunteer Podcast.